Muhammad. Ya Allah, ya Allah, kabulkan doa saya, ya Allah. Pak Prabowo Presiden 2024 nanti, ya Allah. Allah. Kode alam. Capek-capek S1 nyoblosnya Prabowo. Rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Bosku, yang dari Sabang sampai Merauke, kedingkan ya kedingkan. Pastikan capres dan cawapres nomor urut 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud menjadi pilihan Madura, pilihan Nusantara, pilihan seluruh rakyat Indonesia. Salam metal lu, insya Allah menang total. Sebentar. Dari tadi kok saya menemukan ada anak muda yang nggak punya etika ya? Ini Indonesia. Dia warga Indonesia bukan ya? Kok etikanya nggak dipakai? Apa udah nggak punya? Udah pada tahu belum soal ancamannya tim Prabowo untuk pihak-pihak yang nyerang Prabowo? Kalau belum tahu, simak dulu video ini nih. Jadi pasukan 08 ini kita memiliki resource SDM yang kompeten dalam men-tracking atau forensik digital bagaimana sebuah akun yang melakukan ujaran kebencian, IP address-nya bisa di-trace sampai ke titik lokasi by name, by address rumahnya. Jadi mohon semua netizen, pengguna media sosial harap bisa menjaga jagat maya ini. Sekian. Nah, lu lihat kan, tim Prabowo mengancam siapapun yang menyerang Prabowo dengan ujaran kebencian bisa di-track identitasnya. Mereka katanya bisa tahu lu tinggal di mana. Jadi kalau lu nyerang Prabowo, ya bisa jadi lu disamperin sama mereka. Habis itu ya nggak tahu deh apa yang akan terjadi. Siapapun yang bahas sisi negatif soal Prabowo, walaupun itu fakta, akan dianggap ujaran kebencian sama mereka. Masa bodoh lah mereka mau ngapain? Gua sih bakalan tetap maju tak gentar. Masa capres nggak boleh ditelanjangin rekam jejaknya? Tahu nggak yang bikin gua geli itu apa? Prabowo bilang jangan balas yang nyerang dia. Tapi timnya malah keluarin ancaman kayak gini. Kayaknya timnya Prabowo nggak terima ya kalau fakta-fakta soal Prabowo tuh mulai terungkap ke publik. Belum berkuasa aja udah nakutin kayak gini. Apa lu? Oke guys ya, kalau saya sih mendukung dan memilih presiden yang bisa memberikan jaminan kebebasan berekspresi ya. Artinya negara kita ini kan negara berdemokrasi. Kebebasan berpendapat itu dijamin dan diatur oleh undang-undang kita ya. Nah, kalau presidennya seperti ini ya, membentuk sebuah tim untuk melacak identitas seseorang karena mungkin ada kata-kata ataupun kritikan-kritikan yang dianggap menyerang Pak Prabowo ya. Nah, ini sudah sangat-sangat, menurut saya sangat-sangat kelewatan ya. Seharusnya dibiarkan saja. Pemimpin yang bagus, pemimpin yang baik itu pemimpin yang tidak anti kritik ya. Mau itu pujian ataupun kritikan, dia harus siap untuk hal itu. Kupingnya harus bisa menampung dan mendengarkan semua yang menjadi kritikan bagi dirinya ya. Nah, ini menunjukkan indikasi guys. Jangan sampai amit-amit nih ya, kita salah memilih pemimpin di mana nanti kebebasan kita untuk berekspresi, kebebasan kita untuk berpendapat malah dikekang ya. Orang yang mengkritik, orang yang berpendapat malah diintimidasi, malah dicari identitasnya, didatangi ya. Lalu kemudian kalau terjadi sampai dipersekusi ya, ini jelas-jelas sudah merusak sistem demokrasi di negara kita guys ya. Jadi pilih dan dukung presiden yang biasa aja, santai aja, slow aja. Ketika dikritik ya, dicaci maki, dia terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu ya.
coba tiru gaya kepemimpinan Pak Jokowi, ya. Pak Jokowi itu presiden yang sangat luar biasa, presiden yang sangat hebat, ya. Dikritik, dicaci maki habis-habisan, dikatakan bajingan tolol oleh Rocky Gerung, ya. Ijazah, dituduh ijazahnya palsu dan sebagainya. Dia tetap biasa aja, ya. Dia tidak harus membuatkan ancaman-ancaman yang berlebihan kepada lawan-lawan politiknya ataupun orang-orang yang mengkritiknya secara keras dan bahkan terkesan kasar dan melenceng dari yang namanya kritik, guys, ya. Tapi beliau biasa aja, ya. Dan saya yakin sifat dan turunan dari Pak Jokowi ini, ya, itu ada di Pak Ganjar, ya. Meskipun dia mendukung Pak Prabowo, ya. Oke, guys, kita akan dengarkan komentar dari netizen yang lain berikut ini. Nah, pertanyaannya sekarang, mungkin nggak sih Pak Jokowi itu sekeluarga akan masuk ke partai PSI dan... Menurut gua itu pertanyaan yang tidak penting, karena menurut gua PSI adalah partai yang sebaiknya tidak lolos parlemen threshold dan juga sebaiknya bubar. Kenapa? Jadi gini, gua adalah salah satu pemilih PSI di 2019 Kota Bandung, DPR dan DPRD. Kenapa gue milih? Karena menurut gue awal PSI hadir tuh membawa hal yang menjanjikan, anak muda dan visinya anti korupsi. Tapi sekarang partai kosong itu. Nggak ada ideologi segala macam tuh, nggak ada. Itu partai omong kosong aja, nggak ada nilainya lah. Udah kecil, baru, nggak punya nilai, mending bubar sih menurut gua. Dulu kan jargonnya mereka anti korupsi ya, tapi sekarang kan nggak ada lagi kan. Nggak ada jargon mereka anti korupsi, tai kucing itu udah nggak ada. Bahkan mereka sekarang tuh bagian dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal yang bertolak belakang dengan apa yang mereka junjung dulu. Kalau tahun ini mereka nempel ke Jokowi, pas awal-awal dulu tuh mereka mencoba untuk nempel ke Ahok. Tapi sama Ahok dilepeh, soalnya dia bilang partai anak muda tuh nggak usah ngintil sama orang lain, harus bisa berjalan sendiri. Dan terbukti sekarang mereka membebek Pak Jokowi. Ya partai yang tidak ada nilainya menurut gue bahkan tidak lebih baik dari partai umat sih menurut gue, omong kosong. Semua kata-kata petinggi-petingginya, Grace Natali, Uki, bla bla bla. Jadi menurut gue itu partai layak bubar, gak usah dipilih, gak usah termakan ngomong janjinya. Orang yang bisa mengingkari dirinya tuh akan mudah untuk mengingkari orang lain. Jadi kalau misalnya ada kader-kader yang sebenarnya baik, mending kata gue pindah lah, ini nggak usah lah, udah buang aja itu. Ternyata kita perempuan satu-satunya dari tim Prabowo Gibran yang dikirim ke sini di meja ini. Nah, kalau saya balik sekarang, ketika kemarin Profesor Mahfud menyatakan food estate gagal, mengkritik pemerintahan Pak Jokowi, menyatakan hukum tumpul ke bawah, hukum tumpul ke bawah dan tajam ke atas, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saya mau tanya, Prof Mahfud itu pembantu presiden. Pemerintahan yang sudah ada, saya belum selesai bicara. Nanti kalau saya sudah selesai bicara, kita boleh ditanggapi. Tadi kan Bapak bicara, dari tadi nyerang-nyerang saya juga diem aja gitu kan. 03 juga nggak sabar bicara. Makanya saya mau nanya, bisa nggak menjawab Twitternya benar nggak gitu? Nanti ada waktunya Bang, tahan dulu, kita minum dulu aja. Silakan Samara. Jadi biar saya selesaikan dulu. Ya, jadi tadi kemarin ketika Prof Mahfud mengkritik food estate, mengkritik soal hukum yang dimana beliau adalah Menko Polhukamnya, beliau adalah pembantu presiden, beliau adalah bagian dari pemerintahan tersebut. Ya kan? Apakah itu etis? Seorang pembantu presiden mengkritik pemerintahan yang dimana dia adalah bagian dari pemerintahan tersebut. Sekarang saya mau tanya juga. Konteksnya kan cawapres, Mbak. Saya mau tanya juga, loh kalau begitu kenapa masih menjadi menteri? Pemerintahan yang beliau, ketika beliau bicara hukum, beliau adalah Menko Polhukamnya loh. Hukum itu di bawah beliau. Sekarang saya mau tanya juga,
Gus Muhaimin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, adalah bagian dari pemerintahan saat ini. Apakah etis Gus Muhaimin mengkritik pemerintahan saat ini, masih menjadi bagian dari pemerintahan saat ini, tetapi masih menjadi bagian dan mengkritik menjadi cawapres? Saya mau tanya lagi, Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong ketika itu adalah menterinya Pak Jokowi, sekarang menyerang Pak Jokowi, mengatakan bicara soal contekan segala macam. Apakah itu etis? Seorang mantan pembantu presiden mengkritik, membicarakan persoalan contekan Bang Masinton. Izinkan saya selesaikan bicara dulu. Singkat, Bang. Dan satu lagi yang terakhir, Pak Anies dalam debat pertama dan debat ketiga. Pak Anies ketika diberhentikan oleh Presiden Jokowi sebagai menteri, yang menolong, yang mensupport, yang menjadikan Pak Anies Gubernur DKI Jakarta, namanya Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Pak Anies menyerang, membabi buta Pak Prabowo dalam debat pertama dan debat ketiga. Orang yang menolong beliau, apakah itu etis? Saya sekarang tanyakan kembali, silahkan publik menilai. Kalau kita mau bicara santun-santunan, akan banyak hati yang tersakiti hari ini. Oke guys ya, itu tadi argumentasi dari Samara Amani ya, salah satu ex dari kader partai PSI guys ya. Namun saat ini dia kembali aktif ya dalam berpolitik dan mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Tidak ada yang salah dengan pilihan dari Mbak Samara Amani ini ya. Ini merupakan hak politik dari beliau untuk mendukung siapapun, termasuk itu Pak Prabowo ya. Namun ada beberapa rekam jejak ya, rekam digital dari Mbak Samara ini ya, yang dulu Mbak Samara Amani ini begitu gencar ya memberikan serangan-serangan terhadap Pak Prabowo. Oke guys, sekarang kita akan spill kembali ya jejak digital dari Mbak Samara ini, yang dulu beliau begitu membenci Pak Prabowo, namun sekarang berubah menjadi mencintai Pak Prabowo. Kalau Prabowo kayaknya banyak yang salah nih, sampai saya lihat ini ada award kebohongan award. Kebohongan. Ini memang Prabowo ini tukang bohong ya. Kenapa kita memberikan kebohongan award itu ya? Artinya kita ingin demokrasi kita itu tidak tercemari oleh kebohongan. Mungkin nggak selalu semuanya harus dilaporkan ke polisi, tapi sanksi sosial dari publik harus diberikan dengan jelas, dengan tegas. Nggak boleh dibiarkan dan tidak boleh normalisasi kebohongan ini. Dan kenapa kita memberikan award ini? Waktu itu ada 3 kasus ya. Salah satunya yang dilakukan Pak Prabowo. Pak Prabowo katakan bahwa selang di RSCM itu dipakai 40 kali. Buat saya itu bisa menimbulkan satu ketidakpercayaan terhadap RSCM. Yang kedua, ini menimbulkan semacam ketakutan di kalangan masyarakat bahwa selama ini layanan kesehatan yang mereka peroleh itu sebenarnya tidak layak. Dan jika ini dibiarkan dan menimbulkan keresahan di masyarakat, ketakutan dibangkitkan di masyarakat, saya tidak bisa membayangkan demokrasi semacam apa yang akan kita raih gitu, yang kita dapati gitu. Jadi kita harus betul-betul mengisi demokrasi kita dengan hal-hal yang substantif, dengan hal-hal yang baik, dan tidak diisi oleh kebohongan seperti itu. Karena itu kami di PSI ya kita bikin semacam political trolling lah istilahnya. Political trolling dengan memberikan penghargaan gitu kepada Pak Prabowo. Kebohongan itu kalau kita biarkan dan tidak kita klarifikasi, dan tidak ada yang mencoba untuk melawan itu, maka kebohongan selama-lama akan dianggap sebagai kebenaran. Kebenaran, betul. Karena itu harus ada yang melawan. Melawannya tidak perlu susah, melawannya tidak perlu dengan amarah juga, dengan gaya tapi yang, juga dengan political trolling semacam ini adalah upaya perlawanan yang mungkin paling baik yang bisa kita lakukan kepada kubu Pak Prabowo. Kalau Samara kenapa nggak mungkin bergabung dengan tim Pak Prabowo? Pertama ya, saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seseorang yang punya sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini, di mana saya nggak mau, dan itu sampai sekarang Pak Prabowo tidak pernah berhasil mengklarifikasinya di hadapan Komnas HAM. Yang kedua, ya saya lihat memang Pak Jokowi menginspirasi kita semua. Bagi saya anak muda dan bagi kita semua anak muda, Pak Jokowi itu inspirator. Kenapa? Karena ada seseorang yang bukan siapa-siapa, dia bisa berhasil jadi pengusaha, dia bisa berhasil menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur, menjadi presiden dan berhasil gitu. Jadi wali kota Solo dia berhasil, jadi gubernur DKI meskipun belum selesai, beliau berhasil mencetuskan kartu Jakarta Pintar yang sekarang dirasakan oleh banyak banget masyarakat Jakarta, warga Jakarta. Dan sekarang ketika beliau memimpin jadi kartu Indonesia Pintar. Pak Jokowi itu adalah presiden yang memberikan perlindungan kepada orang-orang miskin. Kartu keluarga sejahtera, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar itu beliau fokuskan. Dan yang saya lihat Pak Jokowi ini pemimpin yang ketika bicara berpihak pada anak muda, beliau bukan hanya sekedar retorika semata.
dan beliau mendengar anak-anak muda. Beliau bukan hanya hadirkan kita-kita yang muda dalam tim kampanye nasional, tapi beliau undang komunitas-komunitas startup itu, kadang-kadang juga socialpreneur. Kita lihat sering banget, kita lihat bolak-balik ada Ruang Guru, ada Gojek, dan Pak Jokowi mendengar mereka dan memberikan dukungan kepada mereka. Jadi semua persoalan bangsa ini bukan hadir 4 tahun Pak Jokowi. Bangsa ini punya masalah yang banyak, dan Pak Jokowi sekarang mencoba menyelesaikan dalam kurun waktu 4 tahun ini, 5 tahun ini, dan bahkan terpilih 1 periode lagi. Tapi lagi-lagi ketika kita bicara bangsa, kita bicara kompetensi, kita bicara kemampuan seorang untuk memimpin. Track record Pak Jokowi menunjukkan bahwa beliau memang orang yang bisa memimpin. Beliau adalah administrator. Ketika kita bicara pemimpin, Mas Gamal, kita tidak bicara soal retorika kosong. Ketika kita bicara soal pemimpin di Republik ini, kita bicara soal administrator yang bisa mengadministrasi birokrat, yang bisa menjalankan dan mengimplementasikan ide-ide mereka menjadi kebijakan nyata. Beliau memang tidak bisa berretorika sebagus Pak Prabowo, tapi beliau adalah seorang administrator yang mampu menuangkan semua ide dan gagasan menjadi kebijakan konkret. Nah, saya nggak tahu ya bagaimana kalau video-video seperti ini disaksikan lagi oleh Mbak Samara Amani ini ya. Apakah beliau masih memiliki rasa malu ataukah urat malunya itu udah putus, guys ya. Nah, jejak-jejak digital seperti ini yang dipertontonkan atau diperlihatkan oleh Mbak Samara Amani secara tidak langsung mengajarkan kepada anak-anak muda Indonesia yang hari ini termotivasi atau punya keinginan minat untuk masuk terjun ke dalam dunia politik. Jadi bersikap apatisme ya. Jadi bersikap bahwa dunia politik ini memang penuh dengan tipu-tipu di situ ya, penuh dengan kebohongan, penuh dengan janji-janji manis. Nah, ini kita bisa saksikan ya hari ini dengan apa yang dipertontonkan oleh Mbak Samara Amani ini ya. Dulu menjelek-jelekan Pak Prabowo, mengatakan bahwa tidak akan berada dalam barisan Pak Prabowo yang mempunyai sejarah kelam di masa lalu ya. Lalu kemudian juga memberikan penghargaan bahwa Pak Prabowo ini sebagai salah satu figur pembohong ya. Tetapi hari ini dengan mati-matian begitu gencar membela Pak Prabowo habis-habisan ya. Seakan menjadi garda terdepan sebagai orang yang sangat mencintai, mengasihi kepada Pak Prabowo. Tapi nggak apa-apa guys, ini semua hak dari Mbak Samara Amani. Terserah dia, itu adalah hak politik dari beliau ya. Hanya saja memberikan kita semua teladan yang tidak bagus kepada anak-anak muda ya, bahwa mereka memainkan politik-politik busuk ya, politik-politik yang sukar sekali dipercayai omongan mereka ya. Aku heran sama pendukung 02. Katanya cuma junjung mereka lah yang paling tulus mencalon sebagai calon presiden. Yang paling tulus apa? Bukan yang paling tulus. Kalian aja itu yang apa itu merasa baper terus itu. Bukan paling tulus. Yang sebenarnya dia itu mencalon presiden ini cuma iseng-iseng aja. Iseng-iseng berhadiah. Menang ya syukur, enggak ya udah enggak apa-apa. Karena apa? Duit dia banyak. Cuman itu aja lah pola pikirnya. Gak lain daripada itu. Kutanyalah dulu kalian prestasinya apa. Setiap bergerak duit. Ngomong sama Menteri Keuangan dikit-dikit duit. Gak dikasih ngambek. Itu gak ada itu prestasi yang saya tahu dari dia itu. Dia itu iseng-iseng berhadiah gitu. Susah-susah turunkan orde baru, sekarang malah mau naikin orde baru. Yang bener aja, rugi dong. Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah tegak lurus kepada Pak Jokowi. Itu sesuatu yang memiriskan. Kita tidak bisa tegak lurus kepada orang yang bengkok. Kita bisa tegak lurus kepada orang yang lurus. Tapi kalau kawan itu bengkok, kita harus luruskan. Kita hanya tegak lurus kepada konstitusi dan aturan kalau ada orang yang menghina, menggunakan konstitusi untuk kepentingan diri dan keluarganya. Kita harus luruskan, bukan kita ikut bengkok seperti dia bengkok. Kalau ada pemimpin yang menjadikan kekuasaan untuk kepentingan dirinya, keluarganya, dan kelompoknya, itu artinya pemimpin yang tidak lurus. Dan karena ia tidak lurus, dia harus dilawan. Dia harus diingatkan. Jangan jadi partai yang selalu mengagungkan istilah tegak lurus, yang karena tegak lurus itu Anda ikut bengkok.
Gitu juga kita mendengar kemarin ada kepala-kepala desa dan pejabatnya ramai-ramai mengatakan tegak lurus kepada Pak Jokowi. Bagaimana mereka tegak lurus kepada Pak Jokowi kalau Pak Jokowinya sendiri berada di jalan yang tidak tegak lurus? Ini yang menurut saya kita harus ingatkan. Pak Jokowi, dinasti politik itu bertentangan dengan konstitusi. Dinasti politik itu bertentangan dengan Pancasila. Dinasti politik itu bertentangan dengan norma demokrasi. Dinasti politik itu adalah perilaku tindakan yang melawan demokrasi. Kalau Anda berada di sana, kami berada di sini untuk berhadapan dengan segala tindakan yang mengancam dan merongrong demokrasi. Halo, saya Dira Pati Jalal. Dalam pemilu tahun ini, lebih dari 10.000 politisi sedang mencalonkan diri untuk kursi legislatif maupun eksekutif di Indonesia. Baik para politisi maupun pemilih tentunya memerlukan inspirasi dan tauladan. Dalam video ini, saya ingin menampilkan 3 negarawan Indonesia yang inspiratif sebagai bahan inspirasi baik bagi politisi maupun pemilih. Profil pertama, Muhammad Hatta, proklamator kemerdekaan Indonesia. Sebagai wakil presiden Indonesia yang pertama, Bung Hatta adalah bagian dari Dwi Tunggal Soekarno-Hatta yang berkuasa sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Namun di puncak kekuasaannya, saya ulangi di puncak kekuasaannya, Bung Hatta secara sukarela dan tanpa diduga siapapun mengajukan pengunduran dirinya sebagai wakil presiden Indonesia. Bung Hatta waktu itu merasa tidak cocok dengan Presiden Soekarno dan melihat perkembangan politik Indonesia itu sudah tidak sesuai dengan pendiriannya, prinsipnya dan nuraninya. Pada awalnya permohonan Bung Hatta untuk mengundurkan diri ditolak oleh parlemen waktu itu. Namun Bung Hatta tetap bersikeras dan akhirnya permohonannya dikabulkan oleh parlemen. Setelah melepaskan kekuasaan, Bung Hatta tetap menghormati Bung Karno sampai akhir hayatnya. Termasuk ketika Bung Karno banyak dihujat setelah tragedi G30S PKI. Pelajaran dari Bung Hatta, jangan menggadaikan diri untuk kekuasaan. Di puncak kejayaannya, Bung Hatta justru memilih untuk secara sukarela melepaskan kekuasaannya daripada mengingkari prinsip dan nuraninya. Profil kedua adalah Profesor Emil Salim. Dalam acara Indonesia Net Zero Summit tahun 2023, Komunitas Lingkungan Hidup di Indonesia merencanakan untuk memberikan Lifetime Achievement Award kepada Profesor Emil Salim. Mengapa? Karena semua orang tahu bahwa Profesor Emil Salim adalah pendekar lingkungan hidup legendaris yang sejati dan dihormati oleh semua orang dan sudah banyak jasanya. Emil Salim datang ke acara tersebut, namun sewaktu di panggung, ia menolak untuk menerima penghargaan tersebut. Pada tahun 1992, ia datang ke Rio untuk menandatangani konvensi Rio di KTT Bumi ya, di Brazil waktu itu. Namun semenjak itu ia merasa bahwa pemerintah gagal untuk melaksanakan kewajibannya dalam konvensi Rio. Dan dia juga mengatakan pemerintah-pemerintah dunia lainnya juga gagal melaksanakan konvensi Rio. Jadi ia merasa sama sekali tidak berhak untuk menerima penghargaan tersebut. Pelajaran dari Emil Salim, jangan kecanduan dengan sanjungan. Dalam suasana sekarang di mana banyak pemimpin yang terlena bahkan mencari-cari pujian, Emil Salim mengingatkan kita semua bahwa pemimpin yang berbobot adalah yang berprestasi namun tidak mempan disanjung. Pemimpin yang suka disanjung adalah pemimpin yang labil dan lemah. Profil ketiga adalah Hugeng, Kepala Polisi Republik Indonesia antara 1968 sampai 1971 dan juga mantan menteri dan juga Dirjen Imigrasi Indonesia. Dalam era yang marak dengan korupsi, sogok, penyalahgunaan kekuasaan, dan nepotisme, Pak Hugeng selalu bersikap profesional dan bersih. Padahal waktu itu peluang korupsi dan sogok datang hampir setiap hari dan dilakukan hampir semua orang. Pak Hugeng meminta anak buahnya untuk melakukan lapor harta kekayaan, suatu hal yang sangat tidak lazim waktu itu. Ia meminta istrinya untuk menutup bisnis toko bunga karena tidak ingin istrinya mendapat orderan dari cukong yang berkepentingan terhadap jabatan dirinya. Ia menolak hadiah rumah dan mobil dari bandar judi di Medan. Ia juga melarang anak-anaknya untuk menikmati fasilitas negara dalam bentuk apapun dan melarang mereka juga untuk menerima hadiah dari cukong, padahal itu merupakan praktek yang lazim berlaku pada waktu itu untuk anak-anak pejabat. Ketika menjadi menteri, Pak Hugeng sempat menolak tawaran dari Presiden Soekarno untuk mempercepat
izin masuk barang impor untuk pembangunan rumah pribadinya. Ya. Dan dia menyatakan, nggak apa-apa, saya ngantri sama seperti warga biasa. Setelah dipensiunkan dini, Pak Hugeng sempat diasingkan karena menjadi salah satu penandatangan petisi 50 yang kritis terhadap rezim yang berkuasa pada waktu itu. Namun ia tetap tegar dan hidup tenang, dan falsafat hidupnya adalah baik untuk menjadi orang penting, tapi lebih penting untuk menjadi orang baik. Pelajaran dari Hugeng, disiplin dan integritas dalam mengemban amanah kekuasaan. Jangan menjadikan kekuasaan dan hukum sebagai komoditas untuk memperkaya diri. Antara Bung Hatta, Emil Salim, dan Pak Hugeng ada beberapa kesamaan. Mereka semua masuk ke ruang publik untuk memberikan pengabdian total untuk negara dan rakyat. Mereka semua menekankan integritas dalam melaksanakan kekuasaan. Mereka konsekuen terhadap nurani masing-masing. Dan karenanya nama mereka hidup abadi dalam tinta emas dalam sejarah Republik Indonesia. Mereka semua juga tidak silau kekuasaan. Kekuasaan tidak mengubah jati diri mereka. Dalil power corrupts, absolute power corrupts, absolutely tidak berlaku bagi mereka. Mereka semua juga tidak kaya dan semuanya hidup sederhana. Mereka tidak pernah minta dikasihani. Mereka bahkan semakin dihormati setelah pensiun. Dan mereka semua hidup bahagia. Demikian 3 pelajaran hari ini buat para politisi dan pemilih mengenai kekuasaan. 1, jangan mendewakan kekuasaan. 2, jangan gila sanjungan. 3, jangan jadikan hukum sebagai komoditi untuk memperkaya diri. Terima kasih. Kalau Anda ada komentar, silakan tulis di kolom komentar dan saya dengan senang hati akan membacanya. Oke, terima kasih kepada Bapak Dr. Dino Patijalal yang sudah memberikan suatu konten atau video yang sangat-sangat berkualitas seperti ini, guys. Ya, terus terang saya sangat suka video yang memberikan edukasi bagi kita semua, ya, terutama anak-anak muda, ya, untuk meneladani tokoh-tokoh yang tadi disampaikan oleh Pak Dino ini, ya. Ada Bung Hatta, lalu kemudian ada Pak Emil, ya, lalu kemudian ada Pak Hugeng, ya. Mereka adalah figur-figur yang tercatat dalam tinta sejarah, ya, sebagai tokoh-tokoh yang memiliki prinsip dan nilai-nilai yang sangat bagus untuk kita contohi, ya, ketika kita masuk ke dalam dunia politik atau kita ingin mendapatkan jabatan atau kekuasaan, ya. Artinya gunakanlah jabatan dan kekuasaan itu, ya, bukan sebagai komoditi, ya, atau komoditas untuk memperkaya diri Anda, ya, tapi Anda gunakan itu sesuai dengan nilai-nilai nurani yang benar, ya, untuk mengabdi dan berguna bagi banyak orang, bagi bangsa, bagi negara, bagi alam dan lingkungan sekitar, ya. Ini pesan yang sangat menarik. Saya sendiri merasa sangat berterima kasih, ya. Artinya masih ada figur-figur yang bisa memberikan nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai yang baik, ya. Nilai-nilai yang harus kita jadikan pegangan, ya, bahwa kekuasaan itu, guys, ya, tidak abadi. Selama Anda memegang kekuasaan itu dan menjalankannya dengan benar sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai nurani yang benar, ya, maka nama Anda, ya, akan tetap harum semerbak, selalu diingat meskipun raga Anda, ya, sudah tidak ada lagi di dunia ini. Oke, guys, terima kasih sudah banyak menyimak video ini. Bebas dan Sebo, sampai jumpa lagi.